Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami yang berjudul Pembuatan Aplikasi Akademik Sederhana Berbasis Oracle G10 dengan Oracle Apex. Kami dari kelompok 3 mahasiswa program studi sistem informasi yang terdiri dari saya sendiri, Eva Nurholifah dengan NIM 2342618, Gina Pertiwi dengan NIM 23426.008, Muhammad Raihan Fadilah dengan NIM 23426.009, dan Gilang Rezaf Bagaswara dengan NIM 2342623. Pada video ini, kami akan mempresentasikan pembuatan aplikasi akademik sederhana, mulai dari pembuatan tabel database, pengisian data, pembuatan aplikasi menggunakan framework database Oracle G10, hingga fitur-fitur pendukung yang kami implementasikan. Mari kita mulai penjelasan secara lebih terperinci. Langkah pertama yaitu membuat tabel database. Kemudian kita akan login menggunakan link Oracle. Ketika sudah login, masukkan username dan password akademik yang sebelumnya sudah kita buat di Oracle. Setelah login berhasil, untuk membuat tabel database, pilih menu SQL, terus SQL Command, yang merupakan fasilitas untuk menjalankan query SQL secara langsung. Di dalam menu tersebut, kami membuat 4 tabel utama yang menjadi dasar data aplikasi kami, yaitu yang pertama mahasiswa, kedua dosen, ketiga kelas, dan yang terakhir nilai. Pembuatan masing-masing tabel kami lakukan dengan perintah create table disertai nama kolom, tipe data, dan kunci utama atau primary key jika diperlukan. Setiap perintah kami jalankan satu persatu, dan setelah sukses akan muncul notifikasi table create successful yang menandakan pembuatan tabel berhasil. Setelah semua tabel selesai dibuat, kami lanjut ke tahap kedua, yaitu pengisian data ke dalam tabel. Masih di menu SQL Commands, kami menggunakan perintah insert into diikuti dengan nama tabel dan data yang akan dimasukkan. Masukkan data untuk tabel mahasiswa dengan query insert into mahasiswa, yang nanti isinya ada NIM, nama, jurusan, nama kelas, dan alamat. Untuk value, diisi dengan data-data dari kelima yang tadi tentang mahasiswa. Lakukan hal yang sama untuk semua tabel. Untuk memastikan data berhasil disimpan, kami jalankan perintah select from nama underscore tabel dan memeriksa hasil output yang ditampilkan. Dengan langkah ini, semua tabel sudah terisi data dan siap digunakan dalam aplikasi. Setelah pembuatan 4 tabel utama dan penginputan datanya selesai, selanjutnya adalah membuat aplikasi. Tetapi sebelum itu, kami akan membuat sebuah tabel untuk fitur kalender pada halaman indeks. Harus ada kolom yang bertipe number seperti ID dan date seperti tanggal. Jika tidak ada, maka fitur kalender tidak akan bisa ditambahkan. Klik Run. Tabel kalender berhasil dibuat. Untuk tabel ini tidak perlu diinputkan data. Selanjutnya, kembali ke Home. Klik Application Builder. Klik Create. Pada metode, pilih Create Application, lalu klik Next. Beri nama aplikasi. Pada Create Application, pilih From Scratch, dan pada skema, gunakan User Academic. Lalu klik Next. Kemudian pada page atau halaman, tambahkan 5 halaman, yaitu indeks, dosen, mahasiswa, kelas, dan nilai. Untuk halaman yang bertipe report, halamannya akan menampilkan isi data dari tabel yang sesuai nama halamannya. Penambahan halaman selesai, selanjutnya klik Next. Kemudian pada tabs,
pilih One Level of Tabs, klik Next. Pada Share Components, pilih No, klik Next. Pada Attributes, di sini akan mengatur fitur login logout aplikasi. Dikarenakan pengaturan bawaannya sudah benar, jadi dibiarkan saja. Klik Next. Pada User Interface, pilih tema sesuai keinginan. Klik Next. Pada Confirm, jika konfigurasi aplikasinya sudah benar, klik Create. Aplikasi berhasil dibuat. Lalu di sini kami akan menambahkan fitur kalender untuk halaman indeks dan fitur statistik nilai pada halaman nilai. Untuk fitur kalender, klik halaman indeks. Pada Page Definition, tambahkan regions. Klik icon dokumen yang ada tanda plus. Pada pilihan region, pilih kalender, lalu klik Next. Pada Implementation, pilih isi kalender, klik Next. Pada Region Attributes, beri judul kalender. Untuk pengaturan lainnya, dibiarkan saja, klik Next. Untuk View Owner, pilih User Academic. Untuk View Table, pilih Table Kalender. Klik Next. Untuk Define Columns, dibiarkan saja, klik Create Regions. Untuk fitur kalender berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kami akan menambahkan fitur pada halaman nilai. Klik pada halaman nilai. Tambahkan region. Klik icon dokumen yang ada tanda plus. Pada pilihan region, pilih report. Klik Next. Pilih SQL Reports. Klik Next. Beri judul nilai analisis. Untuk pengaturan lainnya, dibiarkan saja. Klik Next. Pada SQL Query, masukkan query ini. Jika sudah memasukkan SQL Query, pengaturan yang lain dibiarkan saja. Klik Create Region. Untuk fitur nilai analisis pada halaman nilai berhasil ditambahkan. Lalu di sini kami akan menambahkan fitur statistik nilai UAS pada halaman nilai. Tambahkan region, klik icon dokumen yang ada tanda plus. Pada pilihan region, pilih report, klik Next. Pilih SQL Report. Beri judul Analysis by UAS. Klik Next. Pada SQL Query, masukkan query ini.
Jika sudah memasukkan query ini, pengaturan yang lain dibiarkan saja. Klik Create Region. Untuk fitur analis by UAS atau statistik nilai UAS berhasil ditambahkan. Jadi, untuk semua fitur pada halaman nilai itu sudah berhasil ditambahkan dan berfungsi. Setelah semua fitur selesai dibuat, kami melakukan uji coba aplikasi secara menyeluruh. Hasil yang kami dapatkan antara lain, halaman login berfungsi dengan baik, memastikan hanya user terdaftar yang bisa masuk. Halaman utama menampilkan kalender jadwal secara interaktif. Pada halaman kalender jadwal, fitur yang sudah kita buat bisa berfungsi dengan baik. Semua halaman data seperti mahasiswa, dosen, kelas, dan nilai terhubung sempurna dengan data yang ada di database. Fitur laporan analisis dapat diakses dan menampilkan informasi sesuai dengan query yang dibuat. Secara keseluruhan, aplikasi ini berfungsi sesuai harapan sebagai sistem informasi akademik sederhana dan dapat dikembangkan lebih lanjut jika dibutuhkan.